Hai semuanya, Singapore Airshow adalah pameran kedirgantaraan dan pertahanan terbesar dan terlengkap di Asia. Singapore Airshow menampilkan berbagai macam pesawat dan teknologi kedirgantaraan, termasuk jet tempur, pesawat komersial, helikopter, drone, dan satelit. Peserta yang ikut dalam acara ini tentu negara-negara yang mempunyai produk kedirgantaraan, yang nantinya mempromosikan produk inovasi, memfasilitasi kerjasama bisnis, dan memperkenalkan teknologi terbarunya. Dalam perhelatan bergengsi ini, perusahaan BUMN kebanggaan Indonesia yaitu PT Dirgantara Indonesia pastinya juga ikut andil dalam acara ini, bos. Beberapa produk yang dipamerkan yaitu CN235, N219, N212I, helikopter Bell 412, dan helikopter AC725. Bahkan PT DI juga memamerkan produk terbarunya, yaitu drone Vale Alpha. Drone ini hasil besutan PT DI bersama Vela Prima Nusantara alias Vela Aero. Sebagai informasi geng, drone Vela Alpha adalah jenis taksi udara seperti drone Supernal SA-1 milik Korea Selatan. Sama-sama dirancang vertical take-off landing atau lepas landas secara vertikal. Dalam Singapore Airshow, Direktur Utama PT DI yaitu Gita Priawan juga mengatakan bahwa PT DI menargetkan kontrak yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,7 triliun di tahun 2024 dengan cara membidik perluasan ke negara-negara Asia dan negara Afrika, geng. Nah, hebatnya, dalam acara tersebut, perusahaan multinasional Indo-Pacific Resources, yaitu perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, telah menandatangani letter of intent untuk pembelian 23 unit pesawat helikopter angkut medium, yang nantinya akan dioperasikan oleh end user di negara Asia Tenggara. Tentu, ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi PT DI untuk memenuhi kebutuhan 23 unit helikopter tersebut. Mengingat sejak berdirinya tahun 1976, geng, PT DI telah berhasil mengirimkan lebih dari 270 unit untuk berbagai jenis helikopter. Tak hanya pada sektor militer saja, namun juga pada sektor publik maupun sipil. Keseluruhan unit helikopter yang telah dikirimkan tersebut merupakan produk hasil kolaborasi antara PT DI dengan original equipment manufaktur global. Dalam hal ini yaitu Airbus Helikopter dan Bell Helikopter. Terlebih, untuk portofolio helikopter, PT DI juga memiliki kemampuan untuk melakukan kustomisasi dan memodifikasi terhadap helikopter sesuai requirement dari customer, di mana PT DI juga saat ini merupakan AMC untuk seluruh produknya yang telah dikirim kepada customer. Penandatanganan LOI ini dilaksanakan di booth PT DI Halbe G51 Changi International Center. Asisten Manajer Komunikasi Eksternal PT DI yaitu Kerry Apriawan menjelaskan kepada Aerospace Review bahwa setelah penandatanganan ini, tahap selanjutnya adalah PT DI akan dipertemukan dengan end user. Kemudian barulah ditentukan helikopter apa yang cocok di-provide untuk mereka. Nah, kira-kira helikopter jenis apa nih bos yang diminati? Jangan kemana-mana, lanjutkan tonton video ini, geng. Untuk helikopter kelas medium, sejak 2008, PT DI telah bekerja sama dengan Airbus Helikopter untuk memproduksi di Indonesia, yaitu helikopter tipe H225M atau IC752. Helikopter ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan militer maupun sipil, geng. Mengenai kemampuannya, jangan ragu lagi deh. Helikopter jenis ini mempunyai fungsi yang sudah terbukti mantap. Helikopter bermesin ganda seberat 11 ton ini telah melakukan misi tempur bahkan di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan, Mali, dan Libya. H225M adalah evolusi terbaru dari keluarga Super Puma yang telah terbukti dan mampu beroperasi baik di kapal laut maupun di darat. Helikopter ini adalah aset yang sangat berharga, serbaguna untuk semua misi militer. Sedangkan untuk fitur, H225M ini dapat dimodifikasi menjadikannya pilihan yang ideal untuk berbagai misi. Misalnya nih, untuk transportasi militer bisa membawa 2 pilot, 1 shift, dan 28 pasukan. Sedangkan untuk transportasi VIP bisa membawa 2 pilot dan 8 hingga 12 penumpang. Nah, sedangkan untuk kargo bisa mengangkut hingga 5 ton, geng. Helikopter ini juga dilengkapi dengan 2 mesin, yaitu Turbomeca Makila 29C, yang menghasilkan tenaga 2380 shp sehingga memberikan kecepatan maksimum hingga 287 km per jam dan jangkauan operasi hingga 1180 km. Gimana, mantap kan? PT DI juga memainkan peran penting dalam produksi dan pengembangan H225M. Bukan hanya merakit bro, tapi juga mengembangkan, buat tampar juga nih lama-lama.
PT DI juga memproduksi bagian-bagian utama helikopter ini seperti fuselage, rotor blade, dan tail boom. Selain itu, PT DI juga menyediakan layanan perawatan, perbaikan, dan overhaul untuk H225M. Ini geng, yang membuat customer tenang karena PT DI bukan hanya menjual, tapi juga menyediakan jasa perbaikan sekaligus onderdilnya. Mantap kan? Helikopter H225M buatan PT DI juga telah diekspor ke berbagai negara Asia Tenggara. Ada Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sedangkan untuk Amerika Latin, PT DI juga mengekspor ke Brazil dan Meksiko, termasuk beberapa negara Asia lainnya seperti India, Turki, dan Korea Selatan. Selain itu geng, ada informasi tambahan nih. PT DI juga sedang dalam proses perolehan kontrak pengadaan baru pesawat multiguna, yaitu CN235 sebanyak 4 unit dengan Elite Aerotic Limited, yaitu perusahaan lokal asal Nigeria untuk pengguna akhir Angkatan Darat Nigeria. Ini akan menjadi pesanan ekspor pertama yang diperoleh PT DI pada tahun 2024, memperluas pasar ke wilayah Afrika. Hingga saat ini, PT DI telah mengirimkan 70 unit berbagai seri pesawat CN235 ke banyak pelanggan, di mana 5 unit diantaranya tersebar di Afrika, yaitu Senegal, Burkina Faso, dan Guinea. Ekspor CN235 ke benua Afrika memiliki nilai strategis untuk industri nasional kita, karena nih geng, rekam jejak pasokan pesanan ekspor dan kepuasan pelanggan luar negeri akan menjadi syarat utama dalam kegiatan tender internasional. Jadi, kepuasan customer kita di luar negeri itu merupakan referensi geng untuk tender berikutnya, seperti itu. Kontrak baru untuk Nigeria ini juga menjadi salah satu langkah strategis bagi PT DI untuk menembus pasar baru di negara-negara Afrika, dan tak lupa tetangga sebelahnya yaitu Afrika Selatan. Tapi nih, ada tapinya nih bro. Mendapatkan pesanan pesawat memanglah membanggakan bagi PT DI maupun kita semua geng bagi bangsa Indonesia. Hal itu menunjukkan kepercayaan pasar global terhadap produk dari Indonesia. Namun, hal itu juga menghadirkan tantangan karena kapasitas produksi PT DI saat ini hanyalah 8 unit pesawat per tahun. Ingat, 8 unit pesawat. Entah kapan akan dikirim pesanan pesawat baru Nigeria ini. Mengingat saat ini ada 100 pesanan pesawat dari negara lain ke PT DI, geng. Kalau 8 setahun berarti 80 itu 10 tahun, geng. Aduh, lama juga ya. Oke, sampai di sini informasinya, geng. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.